Muhammad Fadil udah absen. Pak, saya manual, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi pada mata perkuliahan web engineering yang ke-12 ya. Seharusnya kita sudah 13. Tapi minggu kemarin saya panas pada ya, sakit jadi tidak bisa memberikan kuliah. Untuk ini kan ke-12 ya. 13, 14 sampai 14 ya. Sampai 14 berarti apakah kita di minggu 2 depan kita bisa lebih pagi nggak ya? Coba saya tanya dulu satu-satu di sini. Dari Fadil dulu deh. Fadil, kamu minggu depan bisa pagi-pagi nggak? Jam 8. Bisa, Pak. Alvereka? Bisa, Pak. Semua bisa ya. Albertus? Bisa, Pak. Ya, Budi bangun pagi ya, Bud. Minggu depan 2 kali lagi kita ketemu paling jam 8. Tambah sejam, maju sejam ya. Iya, harus bisa. Franciscus? Bisa. Anjaya? Oke, Pak. Oke, Hana? Oke ya. Hana? Juga? Bisa, Pak. Avianto? Kamu bisa hadir pagi-pagi minggu depan 2 kali lagi saja kita ketemu kan? Presentasi sama kuliah tentunya ya. Oke ya, jadi kita pindahin jam 8 ya supaya lebih cepat selesai ya. Karena siangnya mungkin saya banyak keperluan untuk 2 minggu ke depan. Makanya kemarin sampai sakit. Supaya lebih waktunya lebih terefektif untuk semua ya. Baiklah, kita kuliah dulu hari ini. Tadi ada Daniel kayaknya. Daniel. Hadir, Pak. Hadir. Kamu bisa ya minggu depan pagi? Oke, Pak. Oke. Nanti saya umumkan di classroom ya. Hari ini ada yang siap untuk presentasi, Daniel? Presentasi katanya itu mau udah siap? Tapi belum sampai final. Masih ada yang bertanya. Oh, terus apa yang ditanyain nanti ya? Siapa yang udah siap? Belum ada. Ini tinggal lagi loh. Kedua kali harus dipakai full minggu depan sama minggu depannya lagi untuk presentasi. Karena nggak selesai takutnya, minimal sejam sih kalau ini ya. Agak lama soalnya kayak nekut. Oke lah, sekarang kita kuliah dulu harus menyelesaikan materi tentang web application testing ya. Ini sebenarnya sudah dibahas di awal tentang quality assurance ya. Tapi ini lebih ke testingnya ya tentunya. Nah, web application testing itu selalu dilakukan di setiap perusahaan-perusahaan yang menerapkan web application, yang mengimplementasikan web application. Saat ini saya juga terlibat di Globe. Itu mereka sekarang akan melakukan testing functional dan stress test juga dalam macamnya. Itu masih di pre-production sama production juga. Nanti saya akan tunjukkan kalau Anda ingin tahu sistem aplikasi yang besar sering dipakai di telco industri, telco operator company itu tentang rating engine ya. Rating engine itu cluster juga, makanya Anda jangan berhenti belajar tentang parallel massive processing, clustering dan sebagainya tentunya ya. Karena itu sangat berguna buat Anda di masa mendatang ya. Kalau mungkin sebentar lagi juga sudah pensiun kan. Jadi ini tugas Anda semua yang masih muda-muda dan bahwa di dunia web application itu sekarang itu betapa
kompleknya suatu sistem komputer ya, seperti menerapkan cluster, menerapkan multi-parallel processing, atau bagaimana ya, seperti itu. Nah, aplikasi itu ditandai oleh bahasa yang membedakan mereka dari aplikasi perangkat lunak lainnya saat ini, ya, dengan kompleksitas yang tinggi seperti itu, ya, Anda dituntut untuk belajar lebih dalam lagi, untuk dikaji. Nah, keunikan ini mempengaruhi pengujian mereka dalam beberapa cara. Nah, karena saking kompleksnya tuh akhirnya pengujiannya berkembang sangat dalam ya, sangat dalam, berkembang sangat luas ya, yang mungkin lebih berat daripada pengujian software tradisional pada umumnya sekarang ya. Termasuk saya juga pernah menguji di itu berat ya, billing system sama CRM, tapi saya lebih di CRM-nya. Itu cukup berat. Di belakang juga di web application untuk aplikasi untuk billing sistemnya backend itu sudah juga tentunya jumlah fiturnya di puluhan bahkan. Kalau nanti ya sampai puluhan juta seperti ini, itu jumlah billing sistem itu bisa sampai satu cluster itu bisa 3. Jadi ya, bayangin bagaimana mengelola segitu banyaknya. Ya. Memang sih kalau kita melihat ke Google, mereka sudah profesional ya, bagaimana menangani TCP, clustering dengan komputer mereka yang sangat banyak ya, puluhan ribu ya di tiap benua ya. Nah itu, tapi sebenarnya mereka tipikal ya, Google. Nah, kalau dalam telco itu kan bermacam-macam, nanti ada surround systemnya itu bukan main banyaknya ya. Saya pernah jelaskan tentang sistem itu ya, 13 aplikasi telco. Ya, akses pada dulu ya, masih kecil ya akses dulu. Nah, jalan metode terakhir nih dalam pengenalan ini, penyebaran internet yang luas, pasar yang semakin berkembang untuk akses permintaan terhadap suatu situs web. Banyak organisasi memanfaatkan World Wide Web untuk menawarkan layanan mereka yang jangkau oleh lebih banyak pelanggan sekarang ya. Sekarang kalau bisa berjualan secara World Wide Web hebat ya. Tapi pada umumnya paling tidak satu negara seperti Tokopedia, walaupun sudah sampai tapi itu aja di Indonesia dia lebih banyak ya, atau Bukalapak gitu. Nah, kalau Shopee saya nggak tahu, Shopee di Malaysia misalnya atau di mana, yes, di Indonesia juga sudah mulai berpusat kan. Nah, atau yang sudah seluruh Asia ya, model Alibaba ya, Alibaba sudah dikenal di mana-mana juga. Ya. Atau ada sempat juga yang nyampe ke sini itu, ongkos kirimnya juga tidak terlalu mahal ya. Mereka punya channel ekspor, channel ekspor juga bisa masuk ke Indonesia yang murah. Nah, kalau Anda bisa berbisnis seperti itu dengan startup, Anda akan dimulai misalnya dengan cara membangun web application, itu ada suatu tantangan yang sangat menarik di masyarakat. Karena sekarang sistemnya bagaimana dari pekerjaan, dari uang dan sebagainya itu sudah berubah sama sekali, tidak seperti itu. Tidak harus tidak tergantung pada hanya sebuah atau beberapa perusahaan yang terlamar. Nah, kita punya kesempatan sekarang ini untuk berkembang sendiri, tapi yang penting satu, marketingnya sama promosinya harus kuat. Itu setiap produk yang Anda jual jika kalau market yang kuat tuh bakal menguntungkan Anda membuat startup ya biasanya buat mau nggak mau sekarang ya, karena hanya dengan web application saja kita web jangkau dari seluruh dunia. Nah, permintaan aplikasi web akan meminta yang berkualitas.
Nah, jadi harus yang berkualitas tinggi, memuaskan, ya, efisien, aman, secure, punya skalabilitas itu seperti apa nanti. Biasanya ini kalau Anda belajar sekarang ini yang plan ini adalah Kubernetes sama Docker misalnya. Yang saya tunjukin nih, yang mau ingin tahu di logo ini kayak apa sih bentuknya Kubernetes ini. Nah, kita lihat mudah-mudahan bisa. Karena saya di slide ini baru minggu 2 minggu ini. Ya, saya lihat sih memang cukup kompleks ya dari betting engine tersebut. Keandalan, nah, jadi reliability-nya tinggi. Nah, cuman reliability tinggi ini sekarang ya, sudah dibantu oleh provider. Ya. Nggak jatuh, nggak perlu AC kita ya. Kita cukup bayar, bayar segitu aja. Ya. Dan persyaratan aksesnya, ya, apakah itu notification, security, dan sebagainya. Ya. Kayak keamanan tadi. Nah, semua itu harus diuji. Nah, skenario pengujian aplikasi web untuk memverifikasi kualitas menjadi masalah yang sangat penting. Skenario-nya jadi sangat penting. Nah, bagaimana membuat skenario? Itu kita pernah buat. Itu salah satu channel test. Ya, test itu dari sisi web aplikasi. Tapi dalam pengujiannya nanti itu akan berkembang. Ya. Misalnya ada error atau ini kalau misalnya dimasukkan harusnya tidak boleh, tapi ini boleh, salah, jadi fail sebenarnya. Ya. Nah, dalam perkembangan internet terkait quality assurance itu kita sudah tahu bahwa pasar internet ini berkembang pesat. Jadi itu e-commerce market itu berkembang di tahun 2000 rencana 2025 itu paling sedikit 8 billion hasilnya. Ya, 88 miliar dolar. Kurang lebih 480 triliun atau 1 triliun ya. Bukan pasar yang sangat besar sebenarnya. Di luar ini sebenarnya ada lagi uang financial technology ini secara digital sudah berkembang ke arah cryptocurrency. Dalam proses jalanannya itu sampai tahun 2000 ini masih tentang regulasi clarity-nya masalah cryptocurrency transaction. SDN negara itu melegalkan, tapi kebutuhan transaksi, penerimaan uang dan lain sebagainya tidak bisa sebagai contoh, kalau pengiriman uang dari situ misalnya atau dari Jepang, ini benar kejadian karena saya kemarin sudah digaji sama pemerintah dalam $1 itu uang nyampainya begitu dikirim sending itu 2 hari nyampe di rekening bank BCA saya. Yang dikenakan itu kurang lebih 250.000 banyak. Jadi selesai hitung-hitung dengan shifting sebagainya itu mahal sebenarnya. Nah, dengan adanya dunia di luar e-commerce ini seperti financial teknologi yang berkembang di bidang cryptocurrency, sebenarnya kalau pengiriman uang via cryptocurrency dia berbiaya murah dan peer-to-peer sampai. Cuman tidak melibatkan banking. Banking itu ada di sisi kita kapan kita mau taruh ke rekening kita di bank. Nah, itu cryptocurrency. Saya juga pernah coba memilih sebuah cryptocurrency lalu dikirim ke wallet di sini atau satu wallet di luar negeri sana. Itu sangat cepat. Teknologinya blockchain ini sangat cepat, sampai ya, dan berbiaya murah.
Kalau orang sekarang kan berebut mencari Bitcoin ya, sebagainya. Karena ini Bitcoin itu sangat terbatas, karena memang konsensusnya hanya bisa kayak 21 juta masalah Bitcoin. Harganya mahal sekarang, Bitcoin itu 850, sehingga akan itu koin-koin baru yang punya itu lebih bagus. Nah, saya lihat Bitcoin sekarang kalau membeli transfer melalui Bitcoin itu kurang lebih membutuhkan waktu sampai 1 jam sampai 4 jam ya, lebih cepat, kayaknya harus lebih mahal. Nah, yang banking tadi juga sudah 250 ribu kan, sementara Bitcoin kurang lebih saya hitung 30 ribuan lah untuk yang sama tadi, lebih murah. Cuman ada lagi yang lebih murah nanti. Nah, itulah yang akan kembang nanti, karena orang itu pengennya dikasih yang murah, di mana di tempat terjamin aman dan sebagainya. Nah, ini sedang berkembang, sehingga nanti Anda jangan kaget kalau ada suatu zaman new world order, ada yang menguasai keuangan ini yang tempatkan. Itu mereka membangunnya melalui aplikasi. Ya, di belakangnya public management berupa aplikasi. Nah, internet sangat pesat terkait kualitas asuransi. Ya. Nah, untuk meningkatkan nilai startup Anda, perusahaan Anda, itu makanya perusahaan itu harus memiliki internet untuk produk campaign, untuk pemasaran, ya. Produk campaign kampanye produk itu untuk pemasaran sebenarnya, bagaimana Anda mempromosikan ya. Nah, ini dibutuhkan oleh perusahaan, dan untuk mencapai itu dibutuhkan proses namanya quality assurance. Nah, quality assurance-nya itu adalah salah satu dari yang dibutuhkan untuk web yang merupakan prerequisite. Prerequisite itu harus dipenuhi. Kalau enggak, maka kualitasnya tidak bisa. Ya. Nah, di sini framework-nya adalah quality assurance ini tentu melibatkan banyak ya kerja. Di dalamnya ada testing. Nah, di samping punya melakukan investigasi di proyek, prediksi-nya ya, lalu requirement specification-nya, desainnya, development-nya, coding, sebagainya, testing kan, baru delivery. Kalau misalnya ada hal yang baru diinisialisasi lagi, ya tidak penting. Memang web application itu dibangun itu bukan kita. Ya. Bagaimana Bukalapak, Tokopedia setiap hari, setiap minggu dia bisa berubah ya, untuk ada fasilitas yang baru atau fasilitas yang lama dibuang dan gitu. Nah, initiation dan analysis planning ini akan dinamakan sebagai divine project. Jadi mau membicarakan tentang web aplikasi yang besarnya juga besar ya. Kalau web aplikasi yang kecil sebetulnya kecil. Lalu desain dan hasilkan aplikasi yang baseline sistem Anda yang akan bangun, desain termasuk desain, kemudian desain dan sebagainya. Sudah sampai tahap yang selesai, maka Anda harus melakukan development ya, build product. Di dalamnya Anda harus melakukan coding, harus implementasi untuk hardware dan sebagainya. Nah, itu testing ya. Ini makanya nanti akan terbagi dua. Terbagi dua sih pada umumnya, function sama non-function, tapi ada yang dinamakan sebagai regression. Ya. Nah, regression testing itu sebenarnya kan melibatkan pengujian dilakukan untuk sudah tidak ada perubahan lagi sebenarnya, sudah tidak ada perubahan. Ya.
selama proses pembangunan yang menyebabkan misalnya bug. Jadi bug itu dites di sini. Bugnya sama. Nanti di dalam ini kan ada registrasi lahir. Nah, itu adalah sudah pakainya sudah sudah fokus pada interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ya. Jadi kemudian sudah integrated. Jadi masih ini nanti itu web application ya, lalu perangkat-perangkat yang lain melalui stabilisasi dan durability dan benar salahnya itu nanti bisa dilakukan di testing. Masuk ya, menyangkut masalah infrastruktur. Ini testing. Selesai baru UAT, baru delivery dan support. Apa sih testing perangkat yang termasuk yang development masuk di produk misalnya, atau misalnya setelah ada ke produk harus dimasukkan itu harus sudah mirip dengan production ya, karakteristiknya dan arsitektur settingnya disiapkan. Nah, biasanya kalau orang mau ngirit development beres, biasanya developmentnya jadi report. Nanti kalau report beres harus dijadiin staging misalnya seperti itu ya, nggak buang-buang. Nah, kalau di cloud enak, kita tinggal bikin virtual mesin aja ya, plastik container dan sebagainya, dan sebagainya. Itu lebih mudah, makanya sekarang proses web application itu kalau di itu sangat mahal. Di awal juga harus menyiapkan perangkat yang nilainya bisa miliaran. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Nah, ini tadi ya, testing merupakan syarat aplikasi web berkualitas. Bagaimana aplikasi web seperti deliver, ya. Nah, kalau sudah berkualitas ya berarti layak. Usability mungkin tergantung ya, itu tergantung dari proses campaign yang tadi ini, ya, produk campaign-nya seperti apa ya, metodologinya. Ada yang probability, ada yang melalui channel-channel yang ada di Facebook mana sebagainya. Salah satu bagaimana menggunakan masyarakat. Karena diem aja nggak kenal masyarakat, nggak tahu. Dan dimungkinkan Anda melakukan juga menerapkan namanya SOE, Search Engine Optimization. Jadi usahakan website Anda yang terkait dengan produk tersebut, kalau orang mencari kata kunci produk Anda, website Anda itu muncul di pertama minimal, baris kedua, ketiga, baris keempat sudah bagus. Jangan di halaman berikut atau halaman 3 dan itu saya jamin produk Anda akan sulit dikenal. Bagaimana saya pernah menerangkan waktu itu, saya pura-pura bikin khususan Unix ya, jarang ya khususan Unix ya. Sekarang mengetik khusus dapat ya, website saya di halaman 2, dikliklah dia masuk register, nanya-nanya dan sebagainya, berapa biaya dan sebagainya. Sudah berhasil. Akan ada beberapa puluh yang melakukan registrasi di sana pada hanya dalam jangka waktu bulan. Itu salah satu keuntungan menerapkan SEO. Nah, permintaan aplikasi itu akan meminta persyaratan satu, berkualitas tinggi, web quality, memuaskan, satisfied, ya. Jadi penggunanya harus puas, ya, aman, secure, skalabilitas dan availability yang tinggi, ya, dan Anda reliable dan accessibility, itu mudah diakses, ya, mudah diakses. Jangan membuat website yang namanya susah, itu salah satu bentuk
masuk susah ya aktivitas orang ya, terlalu panjang dan sebagainya. Buatlah mudah dan gampang diingat. Buatlah yang simple dan mudah dan gampang diingat tapi unik itu ya. Itu strategi dari bagaimana Anda akan meningkatkan web application Anda di publik ya. Nah, bagaimana permintaan aplikasi web? Ini ceritanya panjang sebenarnya. Ya. Mulai dari planning, design, execute, improve, discovery, planning, lagi kalau ada perubahan, nah, dilakukan secara iteratif, di model, ya, DDD dan sebagainya. Ya. Apa yang dilakukan itu merupakan gabungan project management activity dan horizontal activities. Ya. Apa project management activities ya tadi planning, estimation, ya kalau kita bikin RAP atau apa misalnya estimation masuk waktu, timeline dan lain sebagainya, lalu dimonitor. Dan bagaimana kalau project itu aplikasi itu memang sudah ada sebelumnya, ini akan mempermasalahkan masalah risk management sampai mengganggu bisnis proses yang sedang berjalan tentunya. Ya. Sampai mengganggu bisnis proses yang sedang berjalan. Lalu kalau ada perubahan, manage dan analisis resolusinya. Terkait horizontal activities juga, decision analisis resolusi, intergroup koordinasi, jadi lebih ke bukan ya, training development, resource management, proses improvement, configuration management, review audit dan sebagainya. Ya. Ini permintaan aplikasi berkualitas harus menjalankan semua aspek-aspek tersebut. Ya, banyak sekali ya. Ada gambar. Nah, permintaan aplikasi web yang memuaskan berguna ya, berguna sistem navigasinya juga mudah digunakan, grafik desain yang menarik, kontennya juga sangat menarik, sangat membuat kita challenge untuk mengaksesnya dan sebagainya. Jadi Anda kalau pertama kali membuat web application yang ditulis jangan sekali buat konten itu terlalu jadi kontennya juga sebenarnya harus sederhana tapi tidak terlalu sederhana sekali juga. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan daripada si user. Makanya kalau orang membangun suatu web application itu biasanya kita sebenarnya kita mau jual apa sih misalnya, prosesnya mau ngapain sih kita sebenarnya, mau jualan apa, proses bisnisnya seperti apa dan lain sebagainya, bagaimana cara promosi dan sebagainya. Seperti yang saya bilang, saya pernah mau berjualan secara pura-pura khusus Unix dan Linux itu kan sebenarnya juga merupakan produk yang individual di dalamnya konten. Dalamnya saya sudah tuliskan silabus dan sebagainya dan buat silabus. Dan itu menjadi menarik bagi mereka. Pemula biasanya, pemula yang baru belajar Linux dan Unix dan ingin mendalaminya, dia akan bertanya-tanya, termasuk nanti verifikasi masuk kayak di mal gitu ya istilahnya, mengetahui lah apa istilahnya buat organisasi pemerintahan yang bisa mereka kita bisa melakukan sertifikasi, tapi atau kebanyakan hanya sertifikasi perusahaan ya, seperti Jawa itu hanya sertifikasi perusahaan ya, karena saya mau ceritanya cari coba CEO itu dan memang dalam sebulan akhirnya banyak yang akhirnya minggu kelima itu saya tutup kalau enggak nanti makin banyak yang lain. Jadi saya rasa sudah berhasil walaupun tujuan saya nggak ingin jualan, coba SEO aja.
cukup berhasil. Nah, Anda juga seperti itu sekarang ya. Kalau misalnya saya punya kebun misalnya atau misalnya kopi gitu ya. Anda ingin jualan barista dan sebagainya dengan rasa yang sudah bisa kopi, jadi bisa pesan dengan bubuknya saja atau misalnya juga yang berkaleng kan jadi pabrikasinya seperti kecil misalnya tapi sudah bisa membuka seperti itu secara online juga buka lapak juga di Tokopedia, buka lapak juga di lapak juga di nah, itu menguntung jadi kontennya lengkap bisa produk tapi produknya satu kopi sebenarnya cuman turunannya banyak ya kan produknya banyak ada yang mau beli minum dingin dan sebagainya sebenarnya bisa seperti itu ya. Banyak sebenarnya bukan hanya kopi dan sebagainya tapi ide sebenarnya harus sederhana cuman keberhasilan satu website aplikasi seperti Gojek kan sebenarnya sederhana ya Gojek cuma 5 huruf kan orang butuh jadi memang dibutuhkan saat naik ojek di pangkalan dengan harga dengan jarak yang hanya pendek dan sebagainya itu tidak kebutuhan akhirnya masyarakat sepertinya butuh sesuatu yang lebih dari situ nah masuk tuh sama Grab ya nah sekarang semakin banyak kalau Anda mau seperti itu juga bisa ya. Contohnya Maxim juga baru tapi sekarang sudah mulai konten daripada pricing tadi saya yang tawarkan lebih ada kalau mau sekarang sekarang sudah mulai mahal sudah punya standar sebagainya ada pertanyaan nggak? Sekian. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Yang kelima itu adalah masalah compatibility. Nah, compatibility ini artinya kalau web application sama ini adalah yang front end biasanya. Front end itu karena nanti biasanya kalau yang bersifat mobile application akan diinstal di Android ataupun iOS ya, ataupun apa misalnya ya, ada aplikasi Google Home misalnya, ya, Windows Mobile dan sebagainya. Nah, kalau aplikasi yang tidak kompatibel dengan yang sudah ada, dengan platform-platform yang sudah ada, itu sebenarnya merupakan satu kekurangan yang harus dipenuhi agar semua sisi daripada semua poin user apakah user pengguna mobile ataupun misalnya Android iOS itu bisa menjalankan aplikasi Anda. Terus juga masalah ini biasanya masalah versioning gitu. Kalau saya analisis itu Android itu memang hanya bisa berumur kompatibelnya itu sampai 10 tahunan itu sudah terlalu lama sampai 7 sih saya lihat. Jadi kalau Anda punya Android yang sama itu kalau diinstal dengan aplikasi-aplikasi yang baru yang sekarang suka ada yang tidak kompatibel kan, ini tidak bisa diinstal ya. Padahal storage masih gede lah. Nah, saya nggak tahu kenapa di dunia itu seperti itu versioning platform mobile, apakah ada yang berubah secara arsitektur dan sebagainya sehingga aplikasi yang lama tuh aplikasi baru tidak bisa diinstal di Android yang lama seperti itu. Padahal sama misalnya Bupati atau itu. Nah, ini sebenarnya tidak memenuhi
ajas tentang compatibility sebenarnya. Seharusnya sudah berjalan karena Android-nya platform dengan Android yang lama dan yang baru kan, apalagi itu OS-nya itu aja kan sebenarnya, tentunya ya versi terbaru dan sebagainya. Ya. Terus yang keenam adalah masalah loading time, 8 second maksimum. Ya. Nah, sekarang saking berkembangnya nih banyak sekarang web application yang sudah terkenal. Nah, itu diakses di mobile device lebih dari 3 atau 4 tahun itu dari 8 second. Setelah dicek aplikasinya itu lebih dari 100 mega atau misalnya antara 80 dan 20 mega. Itu cukup banyak sebenarnya satu terus. Kalau aplikasi Android peragu lama lebih 8 second ini akan buat orang bosan. Sebenarnya sih 3 second dapat. Ya. Kalau sampai 8 second, 10 second dan sebagainya nggak keluar, itu berarti siap-siap aplikasi web Anda terutama mobile itu aplikasi nggak dipakai. Apalagi itu adalah aplikasi pelayanan yang servis seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Itu nanti akan ditinggalkan dari yang baru, yang lebih cepat pasti. Sama kemarin sempat kejadian lapak lama ya itu banyak apa terus Gojek juga ya. Nah sebenarnya ini harus diperbaiki sama si pemilik layanan web application mobile tersebut ya, kalau enggak akan berat. Nah orang pesan burger, GoFood dan sebagainya itu cepat sebenarnya jadi keluar, apalagi udah lapar siang hari GoFood mau pesan ininya aja lama gitu ya, muter-muter dulu ini GPS atau segala dan sebagainya. Jadi, nah, dan yang terakhir adalah functionality-nya. Jadi semua function yang ada di dalam web application ada di application share misalnya ataupun front end dan lain sebagainya, itu harus functionality-nya harus semuanya berfungsi tentunya. Sudah dites errornya dan sebagainya. Ya. Itu bagaimana aplikasi web itu bisa memuaskan. Kalau enggak ya kita tidak akan digunakan. Nah, terkait permintaan aplikasi web application dibangun juga harus aman, kan ya? Harus aman. Anda paham nggak dengan yang ada di layar ini? Coba, Daniel, paham nggak? Daniel paham nih. Daniel, ya, ngerti nggak yang ada di layar ini yang tulisan 640 itu misalnya? Paham nggak? 640 itu Ya. Apa ya, Pak? Inskripsi gitu? Apa? SSL? Bukan SSL, sebenarnya terkait otorisasi sebenarnya. Ya, terkait otorisasi sebuah file di dalam file ini. Yang chmod itu ya, Pak? Ya, chmod, betul. Itu merupakan asal sistem yang harus memang harus diperhatikan juga sebenarnya. Ya. Bagaimana table space A, table space B, table space C di dalam suatu sistem komputer di dalam Linux misalnya, Unix misalnya. Mempunyai layanan bisa diakses oleh awal grup atau publik biasanya seperti itu. Ya. Biasanya kalau publik, kalau terkait dengan file configuration misalnya, itu nggak bisa read akan ya 000 semua. Tetapi grup owner itu read file, execute dan sebagainya. Nah biasanya kalau execute berarti dia adalah profile executable, apakah itu Basecamp misalnya ataupun misalnya yang sudah jadi ya objek
object file berupa executable file, itu berarti nanti bisa diberikan angka bisa. Ya. Nah, kalau diberikan biasanya sih kalau lebih mudah orang tidak dengan angka, biasanya dengan RWX itu sudah grupnya bisa RWX misalnya, gitu. Bisa berarti read, write, execute misalnya di 7 misalnya ya. Owner juga read, write, execute berarti itu. Kalau nah berarti apa? Satu ya seperti itu modelnya. Bisa jadi ya. Nah, biasanya sih read, write, execute, RWX itu bahan naruhnya. Nah, permintaan aplikasi ini harus pure, apalagi nanti digabungkan dengan sudah Anda menerapkan SQL, TPS, secure connection, certificate proses ya untuk mengakses ke TPS Anda. Ya. Nah, ini perlu diberikan. Atau misalnya dalam bentuk apa namanya? Atau setiap user yang mau login ke dalam website Anda diberikan user dan password. Itu Anda tentunya untuk mengelola website Anda. Ya, user password Anda punya root. Nah, kalau jam dulu itu biasanya one site itu sama dengan one server. Tapi sekarang bisa saja beberapa site itu di dalam one server. Ya, beberapa site di dalam one server. Atau beberapa server itu untuk one site. Bisa nggak? Coba ya, siapa yang bisa jawab? Bertus, biasanya kan one site, one server nih ya. Nah, terus ada lagi one server beberapa site, beberapa site misalnya ada subdomain dan sebagainya. Nah, tapi sekarang one site beberapa server itu bisa nggak kira-kira Albertus? Beberapa server bisa gimana Pak? Beberapa satu site tapi mengaksesnya ke beberapa server bisa nggak? Coba saya tanya. Itu kayaknya pernah apa yang Gimana Dani? balance gitu Pak. Iya, jadi semua bisa ya. Dan Anda pinter. Ya, jadi satu Itu site. aku ngertinya tadi gara-gara yang bingung kemarin sama Kevin juga diskusi Pak itu yang tentang load balancer itu. Ya, gampang sebenarnya Jadi udah bisa kan? Jadi servernya pakai yang ini ya Pak, yang misalkan ada 3 server, ada gateway-nya satu gitu ya. Satu yang sebagai portal untuk keluarnya itu load balancer. Oh iya. Nah, load balancer ke belakangnya, tembak ke kedua server tersebut gitu aja sebenarnya. Kalau di Alpha, ya kalau itu sangat mudah karena sudah disediakan servisnya. Kalau di mana di yang sendiri itu agak sulit karena Anda harus install toolsnya kan, toolsnya cari load balancer, bisa LB bisa apa banyak sih sebenarnya kalau di Linux pasti banyak. Ya kemarin pakai Nginx udah coba sih Pak. Udah Nginx. Ya Nginx itu sebenarnya lebih bagus dari Apache sekarang ini karena memang sudah memang didesain gitu Nginx. Salah satunya untuk bisa bisa memenuhi kebutuhan tentang balancer di on-prem sebenarnya. Lalu ada akses restriction, nah ini ya termasuk pesan akses di mana yang hanya bisa mengakses tabel tertentu, untuk read untuk ini saja bisa dia bisa mengisi nama di nomor produk itu akses restriction lah ya.
sampean tentu harus rajin di backup ya. Backup ini sebenarnya tidak mudah, apalagi kalau